Selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur karena hari ini Senin 22 Mei 2023 kita sudah dibangunkan oleh Tuhan untuk bersama-sama menerima berkat yang sudah siap dicurahkan kepada kita, dan kita akan menerima kekuatan lewat firman Tuhan sehingga hari ini dapat kita lewati dan mengakhirinya dengan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Renungan hari ini berjudul Anda adalah pesannya. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai 18. Yang akan kita baca sekarang adalah surat 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Demikian bunyinya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara-saudaraku, disadari atau tidak, setiap informasi atau pesan yang diterima orang pasti akan melalui proses penyaringan. Apakah informasi atau pesan itu layak dipercaya atau tidak? Proses penyaringan ini juga tergantung pada si pembawa pesan, apakah ia termasuk orang yang layak dipercaya atau tidak. Itulah alasannya mengapa para aktor, aktris, dan atlet dipakai untuk mengiklankan sebuah produk baru. Misalnya, orang akan tertarik untuk membeli sebuah produk minuman kesehatan karena minuman itu dipromosikan oleh Miss Universe yang segar bugar. Orang-orang percaya bahwa minuman tersebut dapat membuat mereka bugar sebugar bintang iklannya. Lalu apakah bintang iklan itu benar-benar bugar hanya karena minum minuman tersebut? Tentu tidak. Dia pasti berolahraga, memiliki pola hidup sehat, dan merawat tubuhnya dengan baik. Tetapi mengapa orang-orang ini percaya? Karena mereka percaya pada si pembawa pesan. Demikian juga dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak diikuti orang hanya karena visi atau idenya yang brilian, tetapi karena ia dipercaya mampu memberi kemajuan dan memimpin bawahannya untuk mencapai visi tersebut. Jika seseorang yang dipercaya melemparkan sebuah rencana yang kurang baik, maka orang-orang akan tetap mengikuti dia, hanya saja mereka perlu menemukan rencana yang lebih baik. Tetapi jika seseorang yang tidak dapat dipercaya melemparkan sebuah rencana yang baik, orang lain bisa saja memakai rencana itu, tetapi rencana tersebut akan diwujudkan dengan cara mencari pemimpin yang lain. Daud adalah tipe pemimpin yang dapat dipercaya, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang mendukung visi yang diembannya. Visi yang Tuhan berikan kepada Daud untuk menjadi pemimpin yang baik bagi Israel tidaklah mudah dicapai. Karena waktu itu Raja Saul sudah lama menjadi pemimpin Israel, Raja Israel. Tetapi herannya, anak Raja Saul sendiri yang bernama Yonatan mendukung Daud untuk menjadi Raja Israel berikutnya. Padahal Yonatan adalah putra mahkota. Dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 16 dan 17, di sana dikatakan, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Mengapa Yonatan mendukung bahkan rela menjadi bawahan Daud? Karena dia percaya bahwa Israel akan jauh lebih baik jika dipimpin oleh Daud daripada jika dipimpin oleh ayahnya atau dirinya sendiri. Ketahuilah saudara-saudara, sikap dan tindak tanduk
Anda setiap hari adalah pesan yang dibaca oleh semua orang yang ada di sekeliling Anda. Jika Anda adalah pemimpin, semua aspek hidup Anda adalah pesan yang akan dibaca, dipercaya, dan membuat Anda didukung atau tidak didukung oleh banyak orang. Kalau Anda adalah pengikut atau bawahan, maka kejujuran, disiplin, dan keuletan Anda akan dibaca oleh pemimpin Anda. Sehingga ia akan memutuskan untuk mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar dan mempromosikan Anda atau tidak sama sekali. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3 yang sudah kita baca tadi, maka kita harus menyadari, kita harus mengerti bahwa hidup kita adalah surat Kristus yang ditulis dengan roh dari Allah yang hidup oleh pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dan pesan-pesan itu ditulis di dalam hati kita, sehingga semua orang dapat membaca. Sebab itu, saudara-saudara, kita harus membawa diri kita dengan baik, supaya orang yang mengenal kita bisa membaca pesan-pesan Kristus, pesan-pesan yang membawa seseorang datang bertemu dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, lalu diselamatkan, dibebaskan, diampuni dari dosa-dosanya, dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita sekarang tahu bahwa sebagai anak Tuhan, kita punya tanggung jawab yang besar. Karena di dalam hati kita sudah tertulis pesan-pesan dari Allah. Dan itu harus dibuka, harus bisa dibaca sehingga orang yang membaca mendapatkan berkat. Marilah saudara, kita membawa diri kita dengan hati-hati, dengan takut akan Tuhan, sehingga lebih banyak orang yang membaca surat Kristus, yaitu hidup kita, dan mereka diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, setiap pagi kami merasakan kasih setiamu, rahmatmu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami ingin membangun diri kami menjadi pribadi berkarakter unggul, sehingga orang-orang di sekeliling kami dapat membaca pesan-pesan yang telah Tuhan tuliskan di dalam hati kami dengan jelas. Dengan demikian, mereka mendapatkan berkat. Mereka bisa merasakan kasih Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus yang selalu menyertai kami setiap saat memampukan kami untuk selalu membawa pesan-pesan Kristus bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah setiap orang rindu menjadi surat Kristus yang terbuka sehingga dikenal dan dibaca oleh orang-orang lain. Selamat beraktivitas di awal minggu ini. Tuhan selalu menyertai kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin.